Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Surat Al-A'raf ayat 96. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah zuhur yang terhormat, tidak terasa kita hari ini sudah di penghujung tahun 1446 Hijriah. Tepatnya nanti malam sudah berganti tahun dari 1446 Hijriah menjadi 1447 Hijriah. Kalau kita kaitkan Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, peristiwa hijrahnya Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah, sehingga tahun tersebut dinamakan tahun Hijriah. Kalau kita hubungkan dengan visi Sumatera Barat, Bapak Ibu bisa baca visi Sumatera Barat itu kan terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Berarti ini kan cita-cita mulia. Karena kalau berbicara tentang Madani tidak bisa dipisahkan dari Madinah.
Maka sebagaimana yang dibahas oleh para cendekiawan muslim, oleh para ulama, oleh pakar ketatanegaraan, bahwa masyarakat madani itu memiliki ciri-ciri dia. Semoga dari ciri-ciri tersebut ada usaha untuk mewujudkannya, tidak hanya sebatas visi di atas kertas, tapi ada usaha untuk mewujudkannya dari ciri-ciri yang disampaikan oleh para ulama, cendekiawan muslim, oleh para pakar ketatanegaraan tentang apa? Tentang masyarakat madani. Yang pertama, bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa. Karena kalau merujuk kepada firman Allah surat Al-A'raf ayat 96 yang kita baca di awal tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kita bisa melihat bagaimana keberkahan yang didapatkan oleh masyarakat Madinah. Karena makna berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Sedemikian banyaknya kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat Madinah. Salah satunya dengan sebab adanya iman dan takwa. Maka tentu perlu untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan agar masyarakat madani itu bisa terwujud. Sehingga kalau berbicara tentang iman dan takwa, tentu berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena kalau berbicara tentang iman dan takwa, definisi takwa itu kan imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Berarti harus seimbang antara mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Jangan nanti di satu sisi saja tajam, tapi di sisi yang satu lagi jadi tumpul. Sampai ada kalimat di mana ada ketaatan, biasanya di situ menjamur kemaksiatan. Ini pendapat siapa ini? Karena kalimat itu sering dimunculkan, bahkan dicontohkan beberapa negeri katanya. Di mana ketaatan kuat, ustadz, di situ kemaksiatan banyak. Berarti ada yang salah ini. Boleh jadi negeri yang seperti ini hanya semangat amar ma'rufnya yang tinggi, tapi nahi mungkarnya lemah. Sebab kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar seimbang, harusnya tidak terjadi hal yang seperti itu. Ketaatan terbangun, maksiat merajalela. Ya kan? Bagaimana dengan negeri kita hari ini? Apakah keseimbangan itu ada yang menunjukkan bahwa masyarakat madani itu ada di negeri yang kita cintai ini? Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa hanya didasarkan pada kesadaran. Sebab kalau amar ma'ruf, pendapat ulama, itu yang disentuh hanya orang yang punya kesadaran. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kesadaran? Apakah hanya sebatas amar ma'ruf? Nahi mungkarnya mana? Cara Nabi menyeimbangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak hanya sebatas menggugah orang yang punya kesadaran, tapi bagaimana juga orang-orang yang tidak punya kesadaran. Dengan nahi mungkar seimbanglah antara menjalankan kewajiban dengan menjauhi larangan. Kalau tidak, nanti jangan sampai disebut pula. Ada pula orang yang datang ke negeri kita, kemudian dia bilang, rupanya tak jauh berbeda yo negari ko jo negari ambo. Karena dalam pandangan dia nilai-nilai iman dan takwa itu terwujud, tapi sayangnya tidak ditemui keseimbangan dengan nahi mungkar. Itu poin yang pertama jamaah zuhur yang dirahmati Allah, bahwa disebut dia itu masyarakat madani, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
Tapi di samping itu, bahwa masyarakat Madani itu juga harus mampu hidup berdampingan. Karena di Madinah itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Dan ternyata Nabi dan sahabat bisa hidup berdampingan. Maka itu termasuk ciri masyarakat Madani. Di samping memiliki iman dan takwa, punya kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang beragama di luar agama Islam. Kemudian yang kedua, jamaah zuhur yang terhormat, yang kedua itu adalah tentang kejujuran. Bahwa masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang jujur. Karena kan alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Kalian wajib untuk jujur. Jujur itu dekat dengan kebaikan. Kalau masyarakat jujur berarti masyarakat yang mendatangkan kebaikan. Itulah masyarakat Madani. Kita lihat bagaimana Nabi datang ke pasar Madinah, terus memasukkan tangan beliau kepada salah seorang yang sedang berdagang. Semakin dimasukkan tangan beliau, semakin basah dagangan itu. Lalu Nabi bertanya, ini apa? Dijawab oleh orang tersebut bahwa ini terkena air hujan. Kata Nabi, harusnya yang basah ini ditaruh di atas sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau tidak, ini adalah kecurangan, dan orang yang curang bukan dari golongan kami. Bagaimana Nabi menegakkan nilai-nilai kejujuran yang tentu didahului dulu oleh kejujuran yang ada pada diri beliau. Beliau diberi gelar Al-Amin, yang tidak diragukan lagi kejujuran beliau itu. Jangan sampai tungkek membawa rabah. Kalau pemimpin saja tidak jujur, bagaimana mengharapkan masyarakatnya jadi jujur deh. Coba lihat Umar bin Abdul Aziz, Pak. Kejujuran beliau itu membuat masyarakat kemudian menjadi jujur gitu. Ketika menggunakan penerangan berkaitan dengan negara, Pak, beliau tanya tentang tentara, tentang orang yang bekerja, tentang fakir miskin, tentang orang Ansor, tentang orang Muhajirin, semuanya dijawab. Tapi ketika utusan itu bertanya, bagaimana kondisi engkau wahai Amirul Mukminin beserta keluarga? Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, Pak? Dimatikannya lilin pertama, kemudian dihidupkan lilin kedua yang lebih redup cahayanya. Lalu bertanya utusan, kenapa engkau matikan wahai Amirul Mukminin? Tadi itu masalah negara, ini adalah masalah keluarga. Maka aku tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga. Nah, ini ciri-ciri pemimpin yang memiliki kejujuran ini, Bapak. Coba lihat Umar bin Khattab, Pak. Ketika ada anaknya ikut berbisnis, Pak, apa kata Umar? Kembalikan keuntungan beserta dasar engkau menjual itu. Kenapa? Karena beliau tidak mau nama besar beliau itu, Bapak Ibu, dicatut oleh anaknya untuk melaksanakan usaha dan bisnisnya. Nah, inilah berbicara tentang masyarakat Madani, berarti berbicara tentang masyarakat yang jujur. Kalau berbicara tentang sebuah negeri, ya berarti pemimpinnya adalah pemimpin yang jujur. Semoga masyarakatnya pun menjadi masyarakat yang jujur. Jangan sampai nanti kayak kepala ikan, Pak. Kalau kepala ikan busuk, pasti sampai ekornya ikan itu busuk. Nah, jadi masyarakat Madani adalah masyarakat yang jujur. Ketiga, masyarakat Madani adalah masyarakat yang berilmu. Karena tidak mungkin akan mendapatkan peradaban yang baik kalau tidak ada ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka ketika berbicara tentang masyarakat Madani, maka berbicara tentang masyarakat yang memiliki ilmu. Tapi memang tadi didahulukan iman dan takwa, karena harapannya orang berilmu itu adalah orang yang memiliki adab dia. Orang berilmu yang dimaksud adalah orang yang mampu bermanfaat baik bagi dirinya dan juga bagi orang banyak. Tidak terbayangkan oleh kita Bapak Ibu bagaimana menciptakan masyarakat Madani kalau biaya untuk menuntut ilmunya sangat mahal sekali, Pak. Ya, di mana akan mampu mewujudkan masyarakat Madani? Sampai ada pula yang berkata menuntut ilmu itu memang mahal, Ustaz. Apa tidak bisa dibikin murah?
Apa tidak bisa dibikin kemudian bahwasanya orang-orang di negeri itu bisa mendapatkan ilmu dan teknologi dengan biaya yang murah? Kalau hari ini kan agak takajud-kajud orang Pak. Dengan biaya sekolah ya, dan juga biaya kuliah. Tapi memang ada pula yang beralasan, ini kalau ingin berkualitas Ustadz memang harus mahal. Ya, kalau memang begitu ya siap-siap saja bahwa anak-anak kita akan kesulitan untuk mendapatkan ilmu dan teknologi yang berkualitas kalau bahasanya memang harus mahal. Masyarakat madani, masyarakat yang memiliki ilmu. Terakhir, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Makanya di dalam masyarakat madani harus ada saling menghormati dan saling menghargai. Sesuai sebenarnya dalam pepatah Minang itu kan. Dalam peribahasa Minang, ado kato mendaki, ado kato menurun, ado kato malereng, ado kato mendata. Jadi masyarakat madani itu sebenarnya Bapak Ibu masyarakat yang memang saling menghormati dan menghargai. Jadi nilai-nilai itu ada Pak. Jadi kalau hari ini ternyata tidak ditemukan nilai-nilai saling menghormati dan saling menghargai, boleh jadi belum terwujud yang namanya masyarakat madani itu. Demikian Bapak Ibu jamaah Zuhur yang terhormat, kita simpulkan kembali bahwa masyarakat madani yang pertama, masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kemudian mampu hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama. Yang kedua, masyarakat yang jujur. Yang ketiga, masyarakat yang berilmu. Dan yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam hal ini adalah saling menghormati dan menghargai. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.